Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wasalam. Alhamdulillah, santriwati Al-Mahira SMP maupun SMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan ini untuk membahas tentang ilmu yang dimana kita masih dalam materi tentang adab penuntut ilmu. Kita kemarin telah membahas tentang dua adab ya. Adab pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengamalkan ilmu dan menjauhkan diri dari maksiat. Mengamalkan ilmu dan menjauhkan diri dari maksiat. Selanjutnya adab ketiga adalah tawadhu'. Adalah apa? Tawadhu'. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tawadhu', ya. Tawadhu'. Nah, tawadhu' itu lawan katanya adalah sombong. Lawan katanya adalah sombong dan orang yang ta'ali, ya, yang sombong dan fakhur, yang membanggakan diri. Nah, tawadhu' sifatun barizatun min sifatil mu'minina 'amatan, ya. Tawadhu' merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seluruh orang mukmin, ya. Sebenarnya tawadhu ini merupakan sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus kepada orang yang menuntut ilmu agama. Ya, lebih khusus, lebih takkid, lebih ditegaskan lagi kepada orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, ya. Dan bertawadhu'lah Muhammad, ya, kepada orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang mukmin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawadhu, ya. Bayangkan akhlaknya Nabi luar biasa, sopannya luar biasa, mulianya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawadhu, ya, jangan sombong kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari golongan orang-orang yang mukmin. Allah juga berfirman, ya, dalam surat Luqman, ya, ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, ya. Kata Luqman kepada anaknya, dan jangan palingkanlah wajahmu dari manusia karena sombong, ya. Jangan palingkanlah wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, ya. Dengan angkuh, dengan sok-sokan, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang mukhtal, yang sombong dan fakhur, dan orang yang membangga-banggakan diri, ya. Dan orang yang membangga-banggakan diri ini ayat yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat sombong atau orang yang sombong. Karena kenapa? Karena apa yang harus kita sombongkan di hadapan orang lain? Karena semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan kita, ketampanan kita, kecantikan paras kita, ya, harta kita, ya, semua talenta kita itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita sendiri, ya. Allah yang memberikannya kepada kita. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu merupakan fadl dari Allah, ya. Kelebihan yang Allah berikan, ya, kepada hambanya jika Allah menghendaki. Nah, adapun dari hadis bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku an tawadhu, ya. Agar kalian saling bertawadhu satu sama lain, ya. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Agar supaya tidak saling menyombongkan satu sama lain, ya. Saling menyombongkan diri satu sama lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan saling menzalimi antara satu dan lainnya, ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, memerintahkan kepadaku agar kalian, ya, para sahabat, ya, ketika itu saling bertawadhu, ya. Tidak sombong antara satu dan lainnya, tidak saling membanggakan antara satu dan lainnya, dan juga tidak saling menzalimi antara satu dan lainnya. Nah, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga, ya, tidak masuk surga, ya, orang yang dimana hatinya itu terdapat sebiji, seberat, ya, biji zarrah dari kesombongan, ya. Seberat biji zarrah, ya. Zarrah adalah hal yang paling kecil. Kalau misalnya yang paling kecil itu adalah atom, seberat atom kesombongan. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memiliki sekecil apapun dari kesombongan di hatinya. Nah, itu merupakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun perkataan dari para sahabat dan para salaf-salaf saleh, daripada ulama-ulama ya kita yang terdahulu, adalah pertama diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, berkata, ta'allamul ilm, ya, pelajarilah ilmu, wa ta'allamul lil ilmi sakinata wal hilm, dan pelajarilah untuk ilmu itu sakinah, ya, ketenangan, hilm, kesabaran. Nah, wa tawadhu liman tu'allimun, dan bertawadhu'lah, ya, janganlah sombong kepada orang yang kamu ajarkan, ya, kepada murid kamu, ya. Janganlah sombong, bertawadhu'lah kepada orang yang kamu ajarkan atau kepada murid kamu. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, nah, dan bertawadhu'lah, janganlah sombong kepada orang yang kamu minta ilmunya, ya. Artinya kepada guru kamu. Jangan sombong kepada muridmu dan jangan sombong kepada gurumu. Wala takunu jababiratal ulama. Karena ketika kamu sudah menuntut ilmu, ketika kamu sudah selesai menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu, ya, jangan menjadi jababiratul ulama, orang-orang atau ulama-ulama yang zalim, ya, ulama-ulama yang zalim, ya. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum, sungguhnya ilmu kalian itu tidak akan bermanfaat dengan kejahilan kalian, ya. Apa maksudnya ini? Dia mendapatkan ilmu, tapi dia jahil. Maksudnya apa? Dia jahil karena dia itu sok-sokan dengan ilmunya, sombong karena mendapatkan ilmu. Di sisi situlah dia jahil, dia bodoh, ya, karena dia menyombongkan diri dengan ilmu yang dia dapatkan. Padahal ilmu yang dia dapatkan itu karena dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Mujahid, ya, dari Mujahid, nah, seorang tabi'in berkata, la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu agama orang yang pemalu dan orang yang sombong, ya. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, kemudian dari Fudail bin Iyad annahu qala, dari seorang alim namanya Fudail bin Iyad, dia berkata, innallaha ta'ala yuhibbul alimal mutawadhi', ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang berilmu dan memiliki sifat tawadhu', ya, tidak sombong. Wa yabghadul alim al-jabbar, ya, dan membenci orang yang berilmu, orang alim yang jabbar, yang zalim, yang sombong. Wa man tawadhu'a lillahi warathahu Allahul hikmah. Dan barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya hikmah. Allah akan memberikan kepadanya hikmah.
Terakhir dari perkataan para salaf, ulama-ulama yang terdahulu, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah, ya, cukuplah bagi seorang itu ketika dia memiliki ilmu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi orang itu dikatakan dia berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jab bi ilmi, ya. Dan cukup, ya, kita mengatakan orang itu bodoh, ya, karena dia bertakjub, ya. Dia membanggakan dengan ilmunya, ya. Merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki. Taib. Santriwati Al-Mahirah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan penjelasan tentang sifat tawadhu. Jadi bagi seorang mukmin harus memiliki sifat tawadhu, ya. Harus memiliki sifat tawadhu, tidak boleh sombong, ya, dengan apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki itu adalah pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang yang menuntut ilmu agama, yang sudah tahu ilmu agama lebih utama, ya. Lebih harus dia bertawadhu, ya, tidak sombong kepada manusia yang lain. Nah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran adab kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء